Assalamualaikum semuanya. Yang sedang saya gambar ini adalah Kepulauan Sabang. Sabang, siapa yang tak kenal Sabang? Bahkan sejak kecil kita sudah dikenalkan dengan satu tempat di ujung Pulau Sumatera ini, yaitu slogan dari Sabang sampai Merauke, Bhinneka Tunggal Ika. Di video ini saya mau mereview perjalanan ke Sabang, mulai dari keberangkatan, tiket kapal, beberapa penginapan, dan tujuan wisatanya, yang insya Allah bisa nambah wawasan teman-teman kalau suatu hari nanti mau jalan-jalan ke sana. Sebelumnya, saya mau cerita sedikit nih tentang Kepulauan Sabang. Sabang terdiri dari 5 pulau, yaitu Pulau Klah, Pulau Rondo, Pulau Rubiah, Pulau Selako, dan yang paling besar adalah Pulau Weh. Titik paling ujung Indonesia yang mana disebut kilometer 0 sebenarnya terdapat di Pulau Rondo. Namun karena aksesnya sulit untuk menuju ke pulau kecil tersebut, jadilah tugu kilometer 0 dibangun di Pulau Weh. Pulau yang paling sering dikunjungi wisatawan untuk snorkeling atau diving adalah Rubiah, karena di sana terdapat terumbu karang dan ikan-ikan yang indah aneka warna. Sedangkan Pulau Weh merupakan pusat kota Sabang, Pulau Weh yang terbesar dari kepulauan ini. Disinilah para pendatang mendaratkan kapal dan menginjakkan kaki pertama kali ketika sampai di Sabang. Pelabuhan terdapat di pulau ini. Pulau Weh adalah sebuah pulau vulkanik kecil yang sebenarnya pernah terhubung dengan Sumatera, namun kemudian terpisah oleh laut setelah meletusnya gunung berapi terakhir kali pada masa Pleistosen. Masa Pleistosen ini sekitar 2 juta sampai 11.000 tahun yang lalu. Sabang juga mengalami gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Namun karena palung-palung di Teluk Sabang yang sangat dalam menjadikan Sabang selamat dari tsunami, sehingga kemudian Sabang dijadikan sebagai tempat transit udara dan laut yang membawa bantuan untuk korban tsunami di daratan Aceh. Untuk menuju ke Sabang dari kota Banda Aceh, teman-teman harus naik kapal ke Pelabuhan Ulele. Ada 2 jenis kapal yang bisa dipilih, yaitu kapal lambat dan kapal cepat. Kapal lambat ini ukurannya besar dan bisa memuat kendaraan yang berjalan masuk ke dalam kapal dengan penggeraknya sendiri. Juga bisa keluar sendiri sehingga disebut sebagai kapal roll on roll off atau kapal ro-ro. Jadi kalau mau bawa kendaraan pribadi, boleh tuh memilih kapal lambat. Waktu tempuh kapal ini kurang lebih 2 jam kalau cuaca sedang bersahabat. Mengenai harga tiket, kapal ini lebih murah dibanding kapal cepat. Tiket kelas ekonomi 30.000, bisnis 50.000, eksekutif 60.000, dan VIP 65.000. Tiket anak-anak lebih murah 10.000 dari tiket dewasa. Kapal cepat ukurannya lebih kecil dan waktu tempuhnya lebih cepat, kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Harga tiketnya bervariatif juga, tergantung kelas. Kelas eksekutif 80.000, VIP 100.000, sedangkan warga Sabang sendiri mendapat harga khusus yaitu 60.000 dan anggota Polri atau militer 50.000. Setelah sampai di Pelabuhan Sabang, dibutuhkan waktu sekitar 20 menit dengan mobil untuk sampai ke pusat kota Sabang. Nah, pusat perkotaan Sabang ini bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman untuk mencari penginapan. Tidak terlalu sulit mencarinya karena hampir di sepanjang jalan ada penginapan. Ada yang berupa hotel, bungalow, atau homestay. Teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan dan budget masing-masing. Ada beberapa tempat yang saya rekomendasi. Yang pertama, Nagoya Inn, penginapan yang kami pilih ketika berlibur ke sana. Nagoya letaknya memang dalam komplek, tidak di pinggir laut, tapi bagi kami cukup nyaman untuk mereka berlibur membawa anak-anak kecil yang senang berlarian. Suasana kamarnya seperti rumah, keluar pintu kamar langsung bertemu teras dan halaman depan. Anak-anak kami nyaman dengan tempat seperti itu. Kisaran harga di Nagoya Inn antara 350.000 sampai 650.000 semalam. Kedua, Matai Resort. Penginapan ini letaknya tepat di pinggir pantai, berbentuk rumah-rumah kecil dari kayu. Ketika keluar kamar, teman-teman bisa langsung menatap hamparan laut di depan mata. Di sini juga ada restoran sendiri, jadi tidak perlu cari makan di luar lagi. Kisaran harga kamar 400.000 sampai 800.000 semalam tergantung ukuran kamar.
Yang ketiga, Freddy's. Kami belum pernah menginap di sini, tapi di Freddy's view-nya indah sekali. Kamarnya berbentuk bungalow di atas bukit yang menghadap pantai. Menurutku, tempat ini cocok untuk teman-teman pengantin baru yang mau berbulan madu. Tempatnya romantis, kisaran harga 400.000 sampai 600.000 per malam. Destinasi pertama yang kami kunjungi tentu saja Kilometer Nol. Kilometer Nol biasanya menjadi tujuan utama para wisatawan ketika sampai di Sabang. Namun jalan menuju ke sini tidaklah mudah. Bagi teman-teman yang mabuk darat, wajib nyiapin kantong plastik kalau nanti muntah. Karena posisi Tugu Kilometer Nol di atas gunung yang jalannya berkelok-kelok dan menanjak. Aku saranin teman-teman kalau mau ke Kilometer Nol sebaiknya naik mobil yang manual karena tanjakannya sangat tinggi dan berbelok-belok. Tahun 2007, waktu pertama kali saya datang ke sini, tugunya tidak semegah sekarang. Masih harus masuk ke hutan dan tidak ramai. Sekarang di pinggir jalan menuju Tugu sudah ramai pedagang yang berjualan pakaian, topi, dan souvenir oleh-oleh. Tugunya juga sudah bagus sekali, hanya saja agak sedikit kotor karena sampah. Yuk teman-teman, kita jaga destinasi wisata kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Kalau tidak ada tong sampah, sampahnya disimpan saja dulu di dalam tas untuk nanti dibuang kemudian. Turun dari Kilometer Nol, kami langsung ke Iboy, karena jalannya searah dengan Tugu. Iboy ini salah satu tempat wisata yang paling diincar di Sabang, karena dari sinilah kita bisa menyeberang ke Pulau Rubiah, surganya terumbu karang dan ikan Nemo. Oh iya, di Iboy juga banyak loh penginapan berbentuk bungalow dan bisa jadi salah satu pilihan teman-teman untuk nginap. Meski Iboy ini agak jauh dari kota, jarak Iboy ke kota kurang lebih 22 km atau setengah jam perjalanan dengan mobil. Tapi nih buat teman-teman yang suka tempat yang agak terpencil dan agak jauh dari kota, boleh nih menginap di sini. Nah, untuk menuju Pulau Rubiah dari dermaga di Iboy, teman-teman bisa pilih untuk naik perahu bot kecil atau perahu besar. Perahu kecil dikenakan harga 200.000 pulang pergi. Kalau memilih perahu besar, kalian bisa sambil keliling Pulau Rubiah dan melihat-lihat ikan dari dalam perahu. Karena di dalam perahu tersebut ada kaca besar untuk melihat dasar lautan. Dihargai 250.000 kalau hanya pulang pergi dan 350.000 kalau dipakai keliling Pulau Rubiah. Sebelum naik perahu, biasanya wisatawan menyewa pelampung dan kacamata snorkeling di Iboy. Pelampung juga bisa untuk safety ketika naik perahu menuju Rubiah. Sesampainya Rubiah, bisa deh langsung nyebur ke laut. Tetap jangan lupa safety-nya sebelum masuk air ya teman-teman. Besoknya, tempat selanjutnya yang kami tuju adalah Taman Merah Putih. Terletak di kawasan Pelabuhan Lama depan kantor Syah Bandar Sabang. Dinamakan Taman Merah Putih karena didominasi oleh cat merah putih. Pemandangan di taman menghadap langsung ke Teluk Sabang. Juga terdapat tower merah putih dan benteng sejarah peninggalan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Di atas tower, kita bisa melihat kota Sabang dari ketinggian. Tapi tidak disarankan buat teman-teman yang fobia ketinggian ya. Kemudian ada juga tempat yang sangat instagramable, yaitu Taman I Love Sabang. Taman yang asri dan tulisan I Love Sabang yang manis membuat banyak wisatawan berhenti di sini untuk sekedar foto-foto lalu dijadikan postingan Instagram. Buat teman-teman yang suka foto-foto lucu, boleh nih mampir ke sini.
baru ini, namanya Gua Sarang. Tapi kalau untuk ibu-ibu yang membawa anak-anak kecil seperti aku, jangkauannya itu agak sulit, jadi kami nggak ke sana. Mungkin lain kali lah kalau anak-anak udah besar dan bisa diajak kompromi. Gua Sarang ini adalah gua batu yang terletak di kaki tebing dan perbukitan hutan lindung Pulau W. Disebut Gua Sarang karena menjadi tempat bersarangnya burung walet dan kalong. Teman-teman bisa menyusuri Gua Sarang ini dengan perahu bot kecil. Tapi untuk turun ke gua itu harus melalui jalan yang agak sulit. Kalau kalian liburan dengan membawa balita, saya nggak berani menyarankan. Segitu aja review Sabang dari aku. Kalau ada yang kurang-kurang dan mau ditambahin, boleh teman-teman komen di bawah. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.